Jadi ini prinsip nih, ya, untuk melakukan suatu tindakan hukum harus jelas bagaimana posisi seorang, ya. Biasanya di dalam praktik hukum satu bukti saksi ya diperkuat oleh bukti lain. Contoh misalnya, ya kan, dia ini sama ini berpacaran, tiba-tiba ditempeleng ini karena kesal, tidak ada orang lihat, karena perginya selalu berduaan, nggak bertiga dia, apalagi berlima, ya kan, paling dia memar, ya kan, giginya hampir copot, hidungnya berdarah. Nah, bukti yang lain mendukung adalah visum et repertum, ya, visum et repertum. Jadi apa yang dilihat dan dilaporkan. Itu menjadi dua alat bukti. Di dalam KUHP, polisi hanya bisa menerapkan suatu peristiwa pidana terhadap seseorang kalau buktinya minimal dua alat bukti. Kenapa? Tadi prinsipnya. Kalau satu bukti terabaikan, bukan sebuah peristiwa pidana. Ini dasar betul. Nah, jadi mahasiswa ini harus ingat ya kayak gini-gini belajar. Ya, belajar. Oke? Jadi itu prinsipnya. Terutama dalam peristiwa pidana. Ya kan? Bisa juga petunjuk. Tunjuk misalnya sudah ditempeleng, sudah bengap dia, bonyok mukanya, dan di visum ada lagi disebut sebagai petunjuk. Misalnya masuknya sama-sama ke kamar hotel, ya kan? Keluarnya dia sendiri. Kenapa? Karena dia sudah bonyok nangis-nangis, ya kan? Di kamar. Nah, kemudian petugas hotel ada yang mendengar suara itu. Ya, ketika dibuka dia lagi. Nah, saksi demikian, ya kualitasnya memang harus saksi melihat orang di dengan kekerasan. Ini petunjuk ditambah dengan petunjuk. Nah, kira-kira gitu umum. Oke. Jadi prinsip-prinsip penting tuh. Jadi ilmuwan yang dikenal luas. Kemudian terhadap persoalan bersangkutan memang tidak dimukan dalam peraturan tertentu yang berlaku. Tapi kadang-kadang doktrin itu diangkat lagi menjadi dasar hukum. Seperti tadi fakta susar panda kan dimuat di dalam pasal berapa 320 BB dan pasal 1338 sahnya sebuah perjanjian. Ya. Doktrin. Jadi sahnya sebuah perjanjian itu ada syaratnya. Tidak boleh ada tipu menipu. Ya misalnya dia jual mobil nih ke sini, kelihatannya harganya kok cukup murah. Ya. Katanya mesinnya sudah rusak. Cara ngakalinya dimasukin katanya dimasukin pisang. Sehingga suaranya bagus katanya. Atau dimodifikasi. Itu penipuan. Barang jelek sudah bagus. Nah, itu akan menggugurkan atau bisa digugurkan perjanjian seperti itu. Ya. Kayak gitu ya banyak ya, doktrin-doktrin. Ya. Fakta suri tanda itu adalah basic lagi, prinsip dasar ya dalam hukum, terutama hukum perdata. Jadi kalau ada dua orang yang berperjanjian, ya misal kamu sama dia nih, ya kamu mau jual mobil, dia pembelinya. Jadi fakta suri tanda mengatakan kalau kamu berdua berjanji, kamu harus tepati janji itu. Misalnya kamu yang menjual mobil, maka mobilnya diserahkan pada dia ketika kamu terima duit. Ya, itu basic betul. Kamu pergi ke Cina juga, ke Uganda, sama aja. Ya kan? Jadi siapa yang berjanji dia harus menepati. Dan tidak boleh diintervensi perjanjian ini. Hanya kamu sama dia nih, terikat perjanjian. Yang baju hitam nggak ikut, karena dia bukan pihak. Ya, kalau menjadi saksi boleh, tapi perjanjian terikat. Makanya perjanjian itu dalam doktrin hukum dikatakan fakta susar panda adalah perjanjian mengikat dua orang. Dan perjanjian itu menjadi undang-undang bagi para pihak. Jadi aturan. Ya itu basic itu. Sudah dapat ajas hukum perdata belum? Hah? Sudah. Yang ngajar siapa? Hah? Mega. Disinggung nggak fakta susar panda?
Pak sebut. Oh, barusan tadi. Oke. Jadi gitu. Nah, kalau seandainya ada satu pihak yang tidak tepat janji, namanya cedera janji, ya, atau prestasi, maka bisa dituntut atas kerugian yang diderita orang. Misalnya dia terima duit 100 juta, mobil dia satu seri dia serahkan, misalnya. Ya, makanya bisa digugat dia. Digugat tuh pertama harus menyerahkan barang yang diperjanjikan. Kemudian kalau kamu mengalami kerugian harus ada ganti rugi. Dan yang ketiga ada denda. Kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh hakim dalam putusan itu, dia didenda misalnya 1 juta per hari. Ya. Jadi Fakta Sesar Panda ini memberikan jalan keluar dari sebuah persoalan hukum. Itu doktrin. Ya. Ada lagi doktrin dalam hukum. Misalnya satu orang saksi bukan saksi. Ya. Itu doktrin itu. Ya, nullius tesis, onus tesis. Ya, onus tesis, nullius tesis. Itu doktrin. Coba cek. Benar omongan saya. Onus tesis, nullius tesis. Coba cek. Jadi doktrin adalah sumber hukum. Misalnya apa disebut oleh misalnya ada doktrin fakta sum serpanda. Coba kamu tulis depan. Tulis fakta sum serpanda. Pernah dengar? Belum? Ya, tulis aja dulu. Fakta sum serpanda. Tulis aja besar. Fakta pakai C ya. Pakai C, TA. Ini. Karena kamu pakai. Fakta sum serpanda. Sun ya, terus serpandanya dipisah, serpanda. Oke. Serpanda, panda, ya, oke. Ya, yang lain menyimak. Ya. Oke, dulu. Buka HP kamu. Jadi buka HP kamu. Oke. Kita record. Unus testisnya satu saksi bukanlah saksi, di mana itu terdapat dasar hukum dalam pasal 185 ayat 2 KUHP, di mana keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kamu itu yang paling belakang, yang badannya besar, ini yang baju putih. Apa? Dapat? Ya kamu. Unus testis adalah adagium hukum Latin yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Prinsip ini menegaskan bahwa keterangan dari satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa hukum tanpa dikuatkan oleh alat bukti sah lainnya. Oke, enggak kena pertanyaannya kenapa harus ditepati perjanjian itu? Karena berlaku seperti undang-undang. Oke, satu. Kenapa harus ditepati? Karena bersifat mengikat. Ya, kenapa mengikat? Karena Ya kamu yang paling belakang, yang paling kencang kamu. Karena serpanda ini berasal dari asas dalam hukum, di mana dia itu terdapat atau tercermin dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di mana di pasal itu menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Gitu cara jawabnya ya.